kuncinya pelipingan laras itu ada 3. Pertama, kalian harus sabar. Kedua, harus laten. Dan ketiga, resikonya harus siap ganti laras lagi. Oke? Intinya, fungsi pelipingan itu adalah menghaluskan sebuah laras ya, agar dia itu menjadi lebih rapi, menjadi lebih licin lah. Cuman resikonya laras bagus saat diliping bisa saja hancur. Gitu. Kalau memang basic larasnya sudah jelek, kalian liping sampai muntah darah pun kalian liping, ya dia tetap jelek gitu. Ilmu pelipingan itu bukan ilmu pasti untuk membuat hasil akurasi laras kalian makin lebih bagus. Bertemu kembali di channel Lubdaka Sport, sobat bediler semuanya. Apa kabar kawan semua? Salam satu laras dari saya. Dan semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Dan juga semoga rezeki kalian selalu dilancarkan ya. Oke sobat bediler semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara pelipingan sebuah laras versi Lubdaka Sport ya. Ini di depan kita sudah ada satu buah laras. Bagaimanakah cara pelipingannya dari versi Lubdaka Sport? Sebentar lagi akan saya praktekkan bagaimana biasanya cara saya meliping sebuah laras ya. Ini special request dari viewer kita. Kemarin dia sempat komen, "Bang, tolong dong bikinin video bagaimana cara pelipingan laras versi Lubdaka Sport ya." Oke, sekarang akan coba saya jelaskan bagaimana cara saya meliping laras ya. Kalau di tempat saya, biasanya saya meliping laras hanya menggunakan besi seperti ini. Saya gunakan besi seperti ini, baru besinya saya bungkus menggunakan amplas berbentuk lingkaran seperti itu. Sesuaikan amplasnya, jangan sampai kebesaran daripada lubang laras yang akan mau kita liping. Kalau saya liping laras sih simpel seperti gini aja ya. Jadi besinya saya bungkus dengan amplas seperti itu, baru kita masukkan nanti ke dalam laras. Lalu tinggal kita masukkan besinya, kita dorong sampai ke depan, sampai mentok di cuk dulu, baru kita tarik dulu. Dorong sampai mentok di cuk lagi, kita tinggal ulang sedemikian rupa sampai dirasa sudah cukup ya. Jadi kalau kita liping laras itu, pertama kita perlu kesabaran, kedua kita perlu ketelitian, dan ketiga kita perlu siap terhadap resiko yang terjadi saat pasca pelipingan. Nah, kenapa saya ngomong resiko setelah pelipingan? Dikarenakan tidak ada ilmu pasti. Setelah laras itu diliping, maka hasilnya menjadi lebih bagus. Dan terkadang saat setelah laras itu diliping, maka hasilnya nambah hancur. Kalau saya sih biasanya sering liping laras itu kadang-kadang pasca loadingan ini ya. Kita kan bubut laras pertama, terus saya loading, kadang-kadang masih tersisa kotoran di bagian sini. Habis loading sudah saya bersihkan, coba saya dorong dengan peluru. Tapi tiba-tiba saya dorong di sini ini masih rasa sekat ya, masih seret di belakang sini ya, krek masih gitu. Maka akan saya liping bagian ini. Kalau sudah lembut, dia di sini agak sempit lagi. Terus di sini di bagian sininya agak ngelos, maka saya akan liping bagian ini. Gitu loh. Maka saya liping bagian sini. Kalau nanti kita coba dorong dengan peluru lagi, sudah agak mau rata lah. Peluru masuk ke bagian sini, sudah mau termakan semua. Baru dia ngecuk sini. Dan kalau dirasa cuknya masih terlalu sempit, maka saya akan liping sampai bagian cuk depan ini. Jadi pelipingan laras itu jangan gegabah ya sobat bediler semuanya. Yang awalnya kalian pengen nyari laras akurasinya baik, padahal akurasinya sudah mentok segitu, coba kalian liping, bisa saja hasil akurasi laras kalian itu nambah hancur gitu. Contohnya lah laras ini. Ini laras bawaan dari sebuah senapan. Kemarin saya datangkan senapan 10 pucuk. Akurasinya parah semua. Coba saya lihat dengan mata biasa dulu, mata telanjang, saya lihat alur bagian dalamnya, oh bagus sih gitu. Cuman yang saya rasa jelek, twist rate laras ini sangat banyak gitu loh. Kemungkinan kalau didorong sampai dengan peluru dia bisa 2 kali putaran kayaknya. Terlalu pendek twist rate-nya gitu loh. Terlalu kebanyakan gitu loh. Cuman sebelum laras ini saya potong, pada saat masih panjang segini ya, laras ini sudah pernah saya liping.
Coba deh saya laping, karena pada saat saya dorong menggunakan peluru, larasnya masih terasa agak serak, larasnya dia masih agak sempit gitu. Jadi cuknya dia ini juga awalnya sangat panjang dan sangat sempit, maka akan coba saya laping. Pada saat saya laping, saya gunakan metode manual seperti ini, saya maju mundur seperti itu. Lalu saya bersihkan, coba kita masukkan peluru, dan saya rasa alurnya sudah pas gitu loh, sudah nggak terlalu sempit, nggak terlalu longgar. Lalu coba saya tes lagi di sebuah senapan, hasilnya dia tetap jelek gitu loh. Dan akhirnya saya potong lagi karena kemungkinan twist rate-nya dia itu agak panjang gitu loh, agak banyak. Maka coba saya potong lagi, dan saat setelah pelodingan, saya coba dorong dengan peluru, terasa sekat di bagian sini masih serak, dan coba akhirnya saya laping lagi. Ini sudah saya laping lagi, laping kedua. Coba saya tes lagi, hasilnya tetap jelek, tetap parah, dan tetap ngacak gitu loh. Jadi kesimpulannya, pelapingan itu sebenarnya tidak menjamin setiap laras setelah dilaping itu bisa bagus. Kalau memang basic larasnya sudah jelek, kalian laping sampai muntah darah pun kalian laping, ya dia tetap jelek gitu. Cuman terkadang laras yang sudah bagus, coba kalian laping lagi, kemungkinan kalian lapingnya sampai kecuknya ini agak lewat, agak longgar dia, maka bisa saja nanti dia parah hasil akurasinya. Jadi sebelum kalian laping laras itu pikir-pikir dulu. Jikalau kalian masih main laras lokal yang harganya di bawah 1 jutaan, apalagi cuma 200.000, 300.000, kalian ngotot minta nitik di 30 meter, itu namanya mustahil. Dan coba kalian laping sampai muntah darah pun, sampai mencret pun kalian laping, laras itu nggak akan ada perubahan gitu loh. Karena pelapingan laras itu bukan ilmu pasti untuk membuat laras itu semakin akurat, bukan semudah itu Ferguson gitu loh. Justru laras yang awalnya bagus kalian laping bisa saja hancur. Apalagi nanti biasanya kan di tempat-tempat lain itu pernah sih saya dengar, orang itu laping laras, dia dimasukkan amplas seperti ini sih. Memang seperti ini metodenya, akan dimasukkan amplas gini. Cuman ini dia masukkan ke sini. Cuman bagian besi ini dia putar pakai bor gitu loh. Dia putar pakai bor, di amplas gini, gruk. Nah, saat ini diputar pakai bor, maka bagian besi ini akan menggeser bagian alur dalamnya juga gitu loh. Jadi sudah dua kerusakan yang dia timbulkan gitu loh. Ya kemungkinan hasilnya bisa saja bagus, bisa saja jelek, karena tidak ada hasil yang pasti gitu loh. Tapi terkadang kalau memang larasnya itu sudah jelek, sudah nggak bagus, ya paling saya putar laras ini di mesin bubut, itu mesin bubut saya. Nanti laras ini saya masukkan ke claw-nya, saya pegang, saya catok, baru laras ini saya putar di mesin, baru tinggal saya amplas seperti ini. Ini saya masukkan, saya dorong tarik gitu loh. Karena kenapa saya gunakan metode seperti itu? Karena bidang yang kita amplas yang berputar, sedangkan bidang pengamplasnya yang diam. Jadi kita berusaha meminimalisir gesekan besi ini dengan alur larasnya. Beda jikalau besi ini yang kalian putar, secara otomatisnya kan masih bergetar. Jadi saat getarannya itu, maka dia akan menggeser bagian alur dalamnya ini gitu loh. Dan jikalau metode pelapingan seperti itu biasanya kurang maksimal, kurang optimal, dikarenakan amplas ini akan bergerak berputar seperti itu loh. Amplas ini akan bergerak berputar seperti ini jika bidangnya diputar ya. Maka saat amplas masuk ke dalam alur laras, maka dia ini berputar seperti ini loh. Dia berputar seperti ini. Dia berputar seperti ini. Jadi bagian laras itu alurnya kan ada yang alur timbul ke bawah dan ada yang masuk ke dalam gitu loh. Jadi amplasnya ini tidak semua mengenai alur dalamnya, paling dia yang makan alur luarnya saja. Jadi alur dalamnya dia kan nggak kena gitu. Makanya saya gunakan metode manual seperti ini. Pada saat amplas kalian dorong seperti ini, dorong masuk, maka benda ini akan berputar sendirinya gitu loh. Karena amplas ini sudah benar-benar masuk ke bagian alur dalam dan alur luar. Jadi metode pelapingan manual seperti ini harusnya lebih bagus daripada bidang ini yang kalian putar. Jikalau bidang ini kalian putar, maka besi ini akan menggesek bagian alurnya. Tapi kalau kalian membantah, bisa saja itu bagus. Oh bisa saja gitu loh.
Kan sudah kembali saya jelaskan, tidak ada ilmu pasti. Setiap lepingan laras itu, laras yang kalian leping bisa bertambah bagus. Kalau nambah hancur bisa saja, karena tidak ada ilmu pastinya, gitu loh. Jadi biasanya kalau saya leping laras ya, saya nggak semua laras loh berani saya leping. Ya contohnya di depan kita ini ya, di unit ini unit Armor X, larasnya saya pakai laras oleh Polycore 30 meter, akurasinya segini. Itu pakai slug ya. Apakah berani saya leping? Nggak berani loh. Di satu sisi barang ini mahal, di sisi kedua saya sudah tahu resikonya. Kalau seandainya ada kesalahan pada saat lepingan, kemungkinan cuknya ini saya leping terlalu keras, diamplas terlalu keras, maka dia akan makin loss. Akurasinya dipastikan akan ngaca loh. Apakah ada bengkel yang mau leping laras poligon ini LW-nya grouping segini 30 meter ya. Kalau bener ada yang mau berani leping bener 30 meter bisa grouping segini atau bahkan lebih kecil, bener-bener niti, akan saya kirim laras ini. Siapa yang mau ngelepingnya? Gitu loh. Makanya kalau saya nggak berani loh, ini laras mahal, beda dengan laras lokal seperti ini. Ya kalau misalnya nih laras lokal, pertama kita coba ya hasil groupingannya seginilah, kira-kira sak center gini lah, kan segini groupingan. Coba saya leping. Pada saat saya leping, kemungkinan dia mau lebih baik, akurasinya jadi segini loh. Anggaplah top hasil akurasi laras ini segini. Tapi kalau kita memaksa mencoba untuk meleping lagi, yang tingkat terbaiknya pasca pelepingan pertama hasilnya segini, bisa saja dia kembali ke sini loh, dan bisa juga lebih parah gitu loh. Karena kemampuan laras itu kita nggak tahu batasnya dia sampai mana. Yang namanya laras lokal itu jangan kalian berharap saat kalian leping laras lokalnya akan makin bagus. Bisa saja dia tambah bagus, cuman bisa saja dia makin hancur gitu loh. Jadi itulah penjelasannya tentang leping laras versi Lubdaka Sport ya sobat bediler semuanya. Kesimpulannya, ilmu pelepingan laras itu bukan ilmu pasti untuk meraih akurasi terbaik dari sebuah laras senapan gitu loh. Ya kalau saja bagian sini agak seket, agak serak, tapi di sini ngelos, ya wajib kita coba leping di sini agar peluru itu benar-benar rata, jalan peluru itu sampai ke ujung, cuknya di ujung gitu ya. Dan tidak semua laras yang habis leping itu pasti bagus. Dan terkadang laras yang bagus itu dileping makin hancur gitu ya. Oke, semoga kalian bisa mengerti dan semoga bisa kalian cerna ya sobat bediler semuanya. Dan jikalaupun ada perbedaan pendapat bagi kalian yang sudah sering main senapan, oh saya biasanya leping biasa aja, itu silahkan ya. Apa yang saya utarakan ini saya rasakan dengan pengalaman saya sendiri ya. Jadi kadang-kadang saya leping laras bisa nambah bagus, kadang-kadang laras bagus saya leping jadi hancur gitu, itu sudah biasa ya. Oke, cukup demikian video saya kali ini dan semoga bermanfaat sobat bediler semuanya. Salam satu laras dari saya, terima kasih.